Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ica Sinta Kumala dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Saya akan menjawab pertanyaan terkait dari tugas sesi 6, yaitu soalnya analisis dan kritisi tema dan judul acara tersebut. Untuk temanya itu lebih kayak ke sebetulnya agak musik, tapi dia juga ada mengedukasinya juga, karena kan kita lebih kayak ke tropical adventure. Jadi itu isinya lebih kayak ke sharing tentang mendaki gunung, terus juga sharing tentang pengalaman, sharing tentang ridingnya, mungkin ada yang touring-touring, dan juga itu diselipin dengan ada kita ngundang artis gitu, bukan artis ya, lebih kayak ke pemusik lah gitu, kayak DJ yang gitu-gitu. Nah, untuk jumlah pengunjungnya di sini lumayan ya, sekitar 2000 ke atas, karena juga kan salah satu trik juga untuk menarik customer untuk datang ke toko untuk berbelanja, karena sebetulnya tujuan utamanya ke situ juga, untuk menarik jadi trafiknya jadi lebih banyak lah gitu ke toko. Nah, untuk Eger Sumatera ini untuk acara ini kita diselenggarakannya di Eger Sumatera, di Jalan Sumatera nomor 23. Itu biasanya kita adakan di setiap dulu sih seminggu sekali, tapi sekarang kita udah diadakannya di sebulan sekali, tapi namanya masih Weekend Blast. Weekend Blast. Nah, terus udah gitu juga di sana gak cuma sharing gitu-gitu doang, tapi juga kita menyediakan makanan. Di sana biasanya suka ada makanan-makanan beda-beda biasanya setiap bulannya, kayak misalnya ada burger, ada jualan burger di sana, atau enggak apapun itu, steak dan lain sebagainya, biasanya suka ada di situ. Jadi selain para pengunjung nonton buat ngedengerin sharing dan lain sebagainya, itu juga sambil bisa makan juga gitu. Nah, untuk keunikan dan kualitas makanannya ya itu sama aja sih, itu beda-beda sih, karena kan setiap yang datang makanannya itu kita kerjasamanya beda-beda. Itu tergantung dari atasan, biasanya tergantung dari atasan, CEO biasanya yang nentuin, CEO-nya gitu. Terus untuk respon para pengunjungnya juga ini lebih kayak kita sempat kayak mewawancarai gitu, gimana dengan adanya Weekend Blast ini. Mereka antusias karena selain mereka berbelanja, mereka juga bisa menonton juga, mendengarkan pengalaman dari para pendaki-pendaki yang udah expert. Terus juga jadi tahu yang tadi yang nggak tahu, jadi tahu tentang apa itu mountaineering, touring, lifestyle dan sebagainya. Terus juga produk-produknya juga, jadi nggak cuma beli doang, tapi kita kasih tahu edukasi cara penggunaannya, terus kayak teknologinya apa aja dan lain sebagainya kayak gitu. Terus di sini juga ada hiburannya, jadi nggak cuma gak cuma tentang mengedukasi, terus gak cuma sharing, gak cuma ini, tapi kita juga ada menyelipkan lagu-lagu, ataupun kita juga waktu itu kita sempet yang paling gede itu ada dangdut koplo. Nah, sempet ada dangdut koplo ke Agro Sumatera. Nah, itu merupakan salah satu yang paling meriah gitu di sana, karena dangdut ya, karena kan biasanya sebelum itu kayak Fiersa Besari yang gitu-gitu, mungkin mereka juga karena fansnya Fiersa Besari juga. Nah, tapi kalau dangdut koplo juga mungkin ada fans dari dangdut koplonya juga, jadi itu kayak lebih ke menarik traffic dari toko, buat toko maksudnya, traffic buat para audiens datang. Apalagi kan kalau Eger Sumatera tuh di pinggir jalan posisinya, jadi sampai kayak mau macet gitu di daerah situ, apalagi kan deket sama rel kereta api gitu posisinya. Nah, terus untuk kebersihan keamanannya alhamdulillah terjaga, dan keamanan juga sudah paling oke, karena itu kan diadakan selama setiap bulan. Kalau kendala biasanya dari parkiran kali ya, yang kian menipis, karena kan mungkin semakin banyaknya orang yang datang, apalagi di pinggir jalan itu biasanya jadi suka mepet, jadi mungkin agak macet ya. Aku mau parkir di mana lagi, karena memang udah penuh sama motor dan mobil, sampai ke toko sebelah, outlet sebelah gitu. Untuk event organizer-nya lebih kayak, kalau kita ya sebagai panitianya, itu yang pertama
sama sih pembukaan, terus juga kita ada berdoa dulu, terus kita ada sharing momen kayak dari beberapa terus biasanya pagi-paginya itu sebelum kita mulai tuh kita adain dulu climbing, karena kan juga di Eger Sumatera atau Eger Ciampas tuh ada tempat buat climbing dan itu ada grupnya, ada klubnya, tampil lah nunjukin sebagus apa mereka gitu. Ada games dan lain sebagainya, sampai kita ada modelingnya juga, jadi kita tuh kasih edukasi, terus kayak experience dan lain sebagainya tuh kita sambil nunjukin nih produk Eger yang baru, misalnya itu kayak new arrival kah, atau misalnya yang best seller, atau dari apa ya, tema apa, misalnya riding, lifestyle, atau mountaineering. Nah itu biasanya kita kasih nih, oh ini nih produk dari mountaineering, ini produk dari Eger. Nah kita pakai biasanya itu dari RA, dari perwakilan toko biasanya yang suka jadi modelnya gitu. Nah, termasuk saya juga pernah jadi salah satu model beberapa kali di Eger Sumatera untuk Weekend Blast gitu. Biasanya itu sesi modeling itu yang ditunggu-tunggu karena acaranya itu malam, biasanya jam 6, jam 7. Biasanya orang-orang tuh pada nunggu di jam segitu gitu. Semakin malam tuh biasanya semakin ramai gitu kalau di Weekend Blast di Eger Sumatera. Nah, untuk komentar pada event ini biasanya yang saya lihat dan saya rasakan itu kelebihannya banyak ya. Jadi kita bisa tahu produk, bisa tahu, kita mengedukasi dan men-sharing experience kepada audiens, itu merupakan suatu hal yang sangat baik ya kalau untuk saya tuh. Terus kalau misalnya buat kekurangannya, biasanya molor waktu, ada kayak seminar ataupun mereka para apa ya, yang diberikan informasi atau mereka yang memberikan informasi, memberikan experience-nya itu biasanya suka molor waktu, jadi suka lama gitu. Terus juga persiapannya kadang suka ngedadak, karena mungkin karena sebulan sekali, dan itu biasanya diberitahukannya itu nggak sebulan sekali dan tanggalnya tuh beda-beda. Jadi misalnya kadang bulan minggu pertama, kadang bulan minggu terakhir, jadi itu nggak tentu. Jadi kita bikinnya tuh kadang suka H-2, H-1 baru ada weekend, itu jadi dadakan sih. Nah itu apalagi kan kita harus kayak ngundang-ngundang dan lain sebagainya, itu kan nggak mudah gitu. Nah itu sih yang menjadi suatu kekurangannya. Paling nanti dan itu agak susah untuk diperbaiki karena memang informasinya suka dadakan dari tim pusatnya gitu. Jadi itu sih yang merupakan yang jadi sebuah hambatan. Buat saran sih lebih kayak diperhatikan lagi ya dalam berkoordinasi di belakang panggung, di belakang layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.